Alex yang menatapnya, seakan menjawab. Ipul bersandar di sofa sambil memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara pintu ditendang, disusul suara Aida menjerit. Sungguh, satu keadaan yang benar-benar menjepit Sam. Harapan bala bantuan kini benar-benar hilang. Tak cukup waktu untuk berlari menyelamatkan Aida. Sam akhirnya hanya memandang ke atas dan menyalakan sebatang rokok lagi. Wawan menarik rambut Aida yang terpaksa mengikuti sambil kedua tangannya menggenggam lengan Wawan. Lihat Sam, muka secantik ini, body seksi. Sayang kan kalau mati dengan kepala remuk di lantai. Sam tidak memperdulikan Wawan. Dia hanya menatap Aida, berharap Aida mendengar kata-kata hatinya. Yang kuat ya, Aida, aku akan menepati janjiku. Bagaimanapun caranya. Sam melihat gerak bibir Aida menyebut namanya. Sam memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Sam mengumpulkan seluruh energi dalam tubuhnya. Dia memompa semangat hingga pada puncaknya. Seluruh otot di sekujur tubuhnya bergetar seiring hembusan nafasnya yang perlahan keluar dari hidungnya. Tubuhnya menjadi lebih tenang dan rileks. Otot-ototnya mengendur. Tidak selamanya ketidakberdayaan akan menjadi bencana. Ketidakberdayaan pun mampu melahirkan kepasrahan, keikhlasan, menyerahkan segalanya pada sang pemilik kekuatan. Perubahan yang demikian halus ini hanya dilihat oleh orang asing itu, dan dia tersenyum. Sam melangkah dengan pasti mendekati orang asing tersebut. Namun orang yang selalu berdekatan dengan orang asing itu tiba-tiba berkata, "Ipul," sebuah kalimat pendek yang datar saja, tapi perubahan yang ditimbulkan begitu dahsyat. Sekonyong-konyong Ipul mengambil sebuah belati dari belakang bajunya dan menancapkan ke dada Alex yang duduk di sebelahnya. Tak ada reaksi perlawanan sedikit pun dari Alex. Dia hanya mengerang sambil memegang belati yang tancap tepat ke jantungnya. Sam terpaku menatap Ipul dengan tajam. Sorot matanya seakan hendak menerkam Ipul dalam sekali loncatan. Aida menjerit dengan mendekap mulutnya. "Lihat, kemungkinanmu semakin menipis." Kata-kata itu dijawab Sam dengan sebuah gerakan hendak menerkam Ipul. Salah seorang yang bertubuh kekar memotong gerakan Sam. Tubuhnya yang tinggi besar dan kekar, namun gerakannya sangat gesit. Dia mengirim sebuah tendangan ke kepala Sam dan dilanjutkan dengan pukulan ke dada. Tendangan itu masih terlihat oleh Sam. Dimiringkan kepalanya sambil memutar kakinya ke kiri, mencoba melompat mendekati Ipul. Namun, pukulan ke dada itu begitu cepat. Sam tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Maka dia ubah putaran kakinya untuk melontarkan tubuhnya ke belakang. Kejadiannya begitu cepat, tak semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Sam terpental ke belakang, terkena pukulan di dadanya. Sam terpental beberapa langkah ke belakang dan menghentikan daya dorong tubuhnya dengan menekan kaki kanannya ke belakang. Semua itu terlihat jelas di mata orang asing itu. Dia tahu Sam mendorong badannya ke belakang dan meletakkan tangan kirinya di dada. Pukulan itu memang mengenai, tapi tenaga yang ditimbulkan sudah jauh berkurang. Tertahan telapak tangan dan dorongan badannya yang searah dengan pukulan. Orang asing itu mengangguk-ngangguk. Lalu dia berbisik pada orang di sebelahnya yang hanya mengernyitkan alis. Ipul beringsut ke belakang laki-laki kekar yang kedua yang masih berdiri tegak seperti pilar. "Sudahlah Sam, seharusnya satu pukulan itu menjadi bukti buatmu untuk pergi dari sini. Aku janji takkan ada yang menghalangimu." Sam melirik ke Aida, memastikan Aida masih baik-baik saja. Dilihatnya kini Wawan tidak lagi mencengkram rambut Aida. Wawan menarik tangan kanan Aida ke belakang dan dia berdiri menempel pada punggung Aida sambil mengejek pada Sam. Sam hanya mendenguskan nafasnya bagai banteng yang terluka. Kembali Sam menggenjot tubuhnya seakan terbang ke arah laki-laki kekar itu. Lututnya mengarah ke dagu dan tangannya siap memberi serangan susulan.
Laki-laki itu menahan lutut Sam dengan tangan kiri. Dia terlihat tidak menghindar, bahkan seakan-akan dia menyambut serangan lutut Sam dan tidak menghiraukan kemungkinan serangan susulan tangan Sam. Begitu lutut Sam beradu dengan telapak tangan kirinya, kepalanya terhentak ke belakang. Terlihat wajahnya semakin marah karena tak menduga serangan lutut Sam begitu kuat, walau sudah dia redam dengan tangan kirinya. Bagaimanapun, dia menahan kepalanya, tetap saja terdongak ke belakang. Namun dalam kondisi kepala terhentak, dia mengirim sebuah pukulan setengah lingkaran ke arah tulang rusuk Sam. Sungguh keadaan yang sulit bagi Sam untuk menghindari pukulan jarak dekat itu, ditambah posisi badannya masih mengambang di udara dengan lutut kanan di dagu lawan. Serangan mematikan yang direncanakan Sam seakan punah, buyar. Pukulan dari atas ke arah leher lawan karena kepalanya terdongak ke atas menjadi riskan buat Sam. Karena jarak pukulan lawan ke rusuknya lebih dekat, ditambah kecepatan pukulan lawan. Insting, hanya insting yang menuntun Sam, tidak lagi strategi atau rencana. Dia tarik tangan kirinya untuk melindungi rusuk dan dia turunkan tangan kanannya ke arah lantai, merubah gerak tangan kanan yang tadinya dia mau hantamkan ke leher lawan. Begitu kuat hantaman ke arah rusuk Sam sehingga benturannya terdengar. Sam merasakan sakit di siku tangan kirinya yang dia gunakan untuk melindungi rusuknya. Entah apa jadinya bila rusuknya tak terlindungi. Sam terpental tapi tidak menjauh. Dia menekuk badan dan kepalanya ke arah bawah, sementara tangan kanannya sudah siap menjadi tumpuan ke lantai. Maka yang terlihat begitu Sam terpukul, tubuhnya langsung terjungkir dengan posisi kepala ke bawah, dan bersamaan dengan daya dorong pukulan lawan yang membuat Sam terjungkal, tangan kanannya menjadi tumpuan seluruh tubuhnya, dan yang tidak diduga seorang pun yang ada di situ. Semua gerakan itu bagai gelombang ombak pantai yang saling susul menyusul. Maka saat itu juga kaki kiri Sam berputar ke atas bagaikan karet ketapel yang ditarik lalu dilepaskan. Seakan tidak punya kekuatan dan sangat lentur. Melenting dengan kecepatan tinggi, Sam berjungkir balik sekali dan berdiri dengan kaki terbentang. Namun lawannya justru tumbang bagaikan pohon pisang ditebang dan tak bangkit lagi, pingsan. Mata Aida melotot melihat akhir kejadian itu. Matanya tidak dapat melihat dan mengikuti gerakan mereka. Dia hanya melihat Sam seakan jatuh terpukul, namun dia bangkit lagi.